Selanjutnya kita akan menginjak pada transformasi balikan atau inverse. Jadi dimana kalau di bilangan real, ya, pada himpunan bilangan real, operasi perkalian pada setiap x tak 0, ya, maka terdapat x inverse, sehingga nanti jika dikalikan dengan x, ya, x kali x inverse itu sama dengan x inverse kali x, nanti hasilnya sama dengan 1, ya, bilangan 1. Nah, di sini sama juga dengan di transformasi. Jika terdapat dua transformasi, misalkan T dan Q, kalau hasilnya adalah transformasi identitas yaitu I, yang ditulis dengan TQ sama dengan QT sama dengan I, ya. Jadi perkalian TQ dengan perkalian QT itu sama dengan I. Nah, maka dalam hal ini transformasi balikan dari T yaitu Q di situ bisa juga ditulis sebagai T inverse, ya, sehingga T kali T inverse sama dengan T inverse kali T sama dengan I. Nah, berkenaan dengan transformasi balikan ini atau transformasi inverse ini, terdapat beberapa teorema. Yang pertama, setiap transformasi T memiliki balikan atau memiliki transformasi balikan atau inverse. Kita akan coba buktikan, ya. Jadi misalkan dipunyai T itu suatu transformasi, maka akan ditunjukkan bahwa T memiliki balikan atau inverse. Kita namakan misalkan balikannya adalah L, maka nanti ditunjukkan T kali L sama dengan L kali T sama dengan I atau transformasi identitas. Nah, sebagaimana diketahui T adalah suatu transformasi, maka T memenuhi sifat surjektif. Nah, sehingga dengan surjektif ini untuk setiap X di V maka akan terdapat prapeta misalkan A, ya, di V, sehingga nanti TA itu sama dengan X. Ini akibat dari sifat surjektif. Nah, maka kita bisa menentukan A-nya yang dimaksud itu adalah LX, ya, LX. Nah, sehingga karena tadi kita punya TA sama dengan X dan juga LX sama dengan A, maka kita bisa gantikan posisi A di sini dengan LX, sehingga TLX sama dengan X. Nah, sehingga LX ini yang tadinya itu adalah A adalah prapeta dari X. Nah, sehingga diperoleh TLX sama dengan X atau TLX sama dengan X, ya. Bisa dituliskan seperti ini, sebagaimana di hasil kali transformasi, ya. Sehingga di sini kita memperoleh fakta bahwa TLX sama dengan X. Kemudian di sisi lain, definisi dari transformasi identitas, IX itu sama dengan X sendiri. Jadi kita punya TLX sama dengan X dan IX sama dengan X, maka TL di sini sama dengan I, ya. TLX sama dengan X, IX sama dengan X sama dengan X, maka kita punya TL sama dengan I. Setelah kita mempunyai TL sama dengan I, maka selanjutnya kita akan tunjukkan LT sama dengan I melalui LTX sama dengan L dari TX, gitu, ya. Definisi dari hasil kali transformasi. Nah, selanjutnya kita misalkan TX-nya sebagai B. Nah, karena transformasi maka akan ada X, ya, yang merupakan prapeta dari B dengan sifat X-nya sama dengan LB. Ini kita namakan X-nya sebagai LB. Nah, sehingga
karena Tx-nya tadi sama dengan B, maka Ltx atau L dari Tx ya, Tx-nya kita ganti dengan B ya. Jadi di sini Ltx itu sama dengan L dari Tx, Tx-nya kita ganti dengan B, maka menjadi Lb. Nah, Lb tadi kan sama dengan X di sini ya. Nah, jadi Ltx ya, Ltx tadi sama dengan X ini. Di sisi lain Ix juga sama dengan X, maka Ltx sama dengan X sama dengan Ix untuk setiap X di V, sehingga nanti kita peroleh Lt sama dengan I. Nah, ya, Lt sama dengan I, tadi kita punya TL juga sama dengan I, maka di sini kita bisa menunjukkan TL sama dengan Lt sama dengan I, atau L itu adalah balikan dari T. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa L ini adalah suatu transformasi atau transformasi balikan dari T ya, juga transformasi juga. Maka di sini kita punya fakta bahwa L itu ya secara otomatis dia adalah suatu fungsi yang surjektif atau padanan yang surjektif. Mengapa? Karena L itu domainnya adalah domain dari L adalah range dari T ya, range dari atau daerah hasil dari T sendiri, sehingga otomatis punya hasil atau peta yang merupakan domain dari T ya. Karena domain kan berarti untuk setiap anggota di domain T itu pasti punya pasangan di range-nya, di range T yang merupakan domain dari L. Maka L itu otomatis surjektif. Selanjutnya kita buktikan bahwa L itu injektif. Nah, untuk membuktikan L injektif, maka kita ambil dua. Di sini misalkan Lx1 dan Lx2 yang sama begitu ya. Nah, di sisi lain kita bisa mendefinisikan TA1 sama dengan X1 dan TA2 sama dengan X2. Nah, oke, di sini maka karena TA1 sama dengan X1, TA2 sama dengan X2, maka kita bisa menunjukkan bahwa Lx1 sama dengan A1 ya, dan Lx2 sama dengan A2 ya. Nah, di sini karena sudah kita peroleh itu, Lx1 sama dengan A1 dan Lx2 sama dengan A2, maka karena transformasi ini transformasi yang bersifat injektif ya, maka kalau kita punya apa tadi ya, karena tadi Lx1 sama dengan A1 dan Lx2 sama dengan A2, di sisi lain Lx1 sama dengan Lx2 di sini, maka A1 sama dengan A2 ya. A1 sama dengan A2 ya. Maka karena A1 sama dengan A2, maka otomatis TA1 sama dengan TA2 ya. Karena TA1 sama dengan TA2, maka diperoleh X1 sama dengan X2 ya, dari sini kan. Oke. Selanjutnya, karena demikian ya, T transformasi Lx1 sama dengan Lx2 ya, di sini kita tunjukkan. Jadi di sini sama-sama kita operasikan pakai transformasi T. Jadi TL1 TLx1 sama dengan TLx2 gitu ya.
Nah, ini adalah apa namanya, LX1 tadi kan A1, LX2 adalah A2, maka TA1 sama dengan TA2. Nah, TA1 tidak lain adalah X1 dan TA2 adalah X2. Sehingga di sini terbukti bahwa L injektif, karena injektif dan surjektif maka L bijektif, maka L suatu transformasi. Ya, jadi karena tadi TL sama dengan LT sama dengan I, maka L merupakan transformasi balikan dari transformasi T, ya, bisa dilambangkan sebagai T inverse, sehingga bisa dituliskan L sama dengan T inverse.